Winri. Winri, oh ya. Jam berapa di jadwal, Bu? 9.45 ya? Ya. 9.45, Bu. Oke, kalau udah lengkap dimulai aja. Jangan lupa rekamannya Siap. sama presentasi. Pak Acem ngerekam juga ya Pak Acem ya? Oke, rekaman udah oke. Ya, semua rekam aja, semua merekam bertugas. Takutnya ada sesuatu kendala. Oh iya, nanti kalau sudah selesai penugasan, tugasnya diisi ya, diupdate ya. Oke. Iya, Bu. Nanti kalau yang udah selesai muncul di grup ya, jangan menghilang. Biasanya kalau yang udah 2M, 2P, 2H udah entah kemana. Kabur. Ini mereka sampai keluar tanda apa, Bu? Apa tuh rekam? Merekam. Ada udah diklik titik merahnya? Langsung nge-save, udah diklik. Langsung save. Ibu ganti nama, terus disimpannya mau di mana biar gampang nyari. Terus save. Langsung di-save nih. Ya. Jadi nanti kalau nyari buka di mana, Ibu harus ingat di mana nyimpennya. Kalau sudah nanti saya bisa lihat di sini nyala merah. Kalau udah oke, rekam. Presenternya Pak Acem. Siap, Bu. Saya, Bu. Presenternya? Presenternya saya, Bu, Winri. Oh, Winri ya, mana? Sorry. Saya moderator, sorry. Ketuker kebanyakan jadwal nih. Acem moderator. Beda orang semua. Habis nyuci soalnya nih. Coba bolanya dilempar Bu Is ke Bu Indri. Bentar, Bu. Udah oke banget nih Bu Indri, udah siap banget, udah siap tempur. Prepare, oke, udah kelihatan nih, udah rekamnya udah kelihatan, ada tanda titik merah, bulat merah. Ya. Baik, dimulai ya Bu ya. Bolanya Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Berjumpa lagi di sesi kedua pada hari ini. Yang terhormat Ibu Mayuri, Ibu Irma sebagai instruktur, kemudian Bu Indri sebagai presenter dan Pak Acem sebagai moderator pada hari ini. Pada hari ini akan disampaikan materi oleh Ibu Indriani Nurwitayanti dari SMA 9, guru ekonomi. Adapun materi yang akan disampaikan adalah tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian bertindak sebagai moderator pada hari. Kemudian saya sendiri sebagai Ibu Sunarsi SMA 9 bertindak sebagai host. Kemudian nanti pada saat presenter menyampaikan materi, mohon Bapak Ibu partisipan untuk menyiapkan pertanyaan. Nanti akan kami buka pertanyaan. Selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator. Pada Bapak Acem, persilakan. Baik, terima kasih Bu Lis sudah mempersiapkan untuk acara sesi Pikon yang kedua ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya walaupun tadi ada kendala ya. Ketika saya mau masuk itu masih dikunci, masih digembok roomnya. Tapi nggak apa-apa, sekarang sudah lancar ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita lebih bisa mantap lagi gitu ya. Oke, selamat pagi semuanya, selamat bergabung bagi para peserta dan tidak lupa juga kepada Ibu instruktur yang tetap memantau gitu ya. Jalannya acara Fikon sesi yang kedua hari ini yaitu hari Kamis tanggal 16 April 2020. Dalam sesi ini nanti akan dibahas tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, Bapak Ibu,
apakah Bapak Ibu pernah membayar pajak gitu ya? Saya sendiri tahun ini itu belum membayar pajak, terutama pajak bumi gitu ya, tapi motornya sudah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika kita bayar pajak itu lebih detailnya itu seperti apa gitu ya. Terus pajak itu akan digunakan untuk apa? Kemudian alur pajaknya itu nanti akan lari kemana dan berakhir kepada siapa gitu ya. Nah, akan dibahas secara lengkap, secara detail, secara update, terbaru, tajam, dan terpercaya gitu ya. Dan di sini telah hadir narasumber kita, seorang sarjana ekonomi juga, ini sangat matching sekali gitu ya. Nanti ada kaitannya dengan pajak gitu ya. Telah hadir yaitu Ibu Indri Nur Wiyanti SE. Selamat pagi Bu. Gimana, sehat Bu? Halo Bu Indri. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Oke, nanti oleh narasumber ini, Ya, oleh presenter alhamdulillah. ini akan Ya, halo. ya, akan dipaparkan tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, langsung saja saya berikan kepada presenter, yaitu Ibu Indri Nurwiyanti. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bu Is, punten bolanya belum dikesayakan ya? Bu Is? Bu Is? Cek Bu Is, halo Bu Is. Tolong dibantu Bu Is. Ada kendala nih. Oh ya, sudah. Sudah mulai start. Gimana Bu Indri udah? Mantap. Ya, sudah. Muncul ya? Iya. Sudah kelihatan belum? PPT-nya. Kalau di saya masih proses nih. PPT-nya udah kelihatan? Mungkin lagi nyedot Bu. Sedang loading kayaknya Bu Indri. Ya. Iya. Udah Bu Indri udah muncul. Sudah muncul? Sudah muncul Bu Is? Sudah. Sudah. Oke. Oke, terima kasih. Salam. Kali ini pada sesi 2 ini saya akan menyampaikan tentang materi pajak bumi dan bangunan. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Kita setiap tahunnya selalu membayar pajak sebagai kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, banyak jenis pajak yang ada, tetapi pada saat ini yang akan saya sampaikan adalah pajak yang berkaitan dengan bumi dan bangunan. Nah, setiap tahun tentu kita akan memperoleh bentuk atau form seperti ini, yaitu surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, ini adalah SPPT terutang, form bentuk SPPT terutang untuk pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini kalau kita lihat ada keterangan letak objek pajak, berarti lokasi tempat objek pajak kita berada. Kemudian di sini ada nama dan alamat, berarti nama dan alamat ini menunjukkan subjek pajaknya. Kemudian objek pajaknya adalah tergantung ini yang dihitung nanti yang apa. Ada beberapa macam, ada hanya bumi dan bangunan saja, ada ditambah dengan misalnya kita membuat kolam renang dihitung, membuat misalnya pagar mewah atau tembok pagar mewah, itu dihitung juga pajaknya. Nah, di situ nanti menunjukkan luas dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah beberapa elemen yang ada pada SPPT. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan
atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat padanya. Jadi kalau misalkan kita memiliki tanah, bangunan, kita memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan tersebut, atau bahkan kita memperoleh keuntungan dari bangunan dan tanah tersebut, maka kita dikenakan pajak bumi dan bangunan. Ya. Kemudian selanjutnya, ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang subjek dan objek pajak. Apa yang menjadi subjek pajak? Yang menjadi subjek pajak PBB ini atau pajak bumi dan bangunan ini adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan memperoleh manfaat atas bumi serta memiliki, menguasai dan memanfaatkan atas bangunan tersebut. Kemudian yang menjadi objek pajak itu adalah terdiri dari bumi dan bangunan. Apa yang dimaksud dengan bumi? Itu permukaan atau tanah, meliputi seperti taman, kebun, sawah, dan perkarangan. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini penampakan yang dimaksud dengan bumi ini, yang dimaksud dengan tanah ini ya, sawah, kebun, perkarangan rumah. Kemudian yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun secara tetap pada tanah dan perairan, meliputi gedung, rumah, pagar, kolam, kilang minyak, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan fasilitas olahraga. Nah, di sini yang saya perlihatkan gambarnya adalah yang di atas air ya, di atas laut ini di perairan minyak ya, dan mall. Nah, kemudian selain tadi dijelaskan bahwa objek pajak itu terdiri dari beberapa tadi ya. Nah, di sini ada juga objek pajak yang tidak kena pajak. Jadi kalau kita nanti membayar pajak bumi dan bangunan, itu ada pengurangan untuk dari objek pajak yang sudah ada, yaitu dengan objek pajak yang tidak kena pajak. Nah, apa saja yang dimaksud dengan objek pajak tidak kena pajak? Yaitu yang pertama, di sini ada 5. Yang pertama, yaitu yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, yang tujuan tidak mencari keuntungan, misalnya masjid, gereja, pura, vihara, yaitu untuk tempat ibadah. Sedangkan untuk fasilitas sosial, misalnya taman kota, kemudian untuk fasilitas pendidikan kebudayaan seperti museum, candi, itu tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang kedua adalah digunakan untuk pemakaman atau kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani hak. Kemudian yang keempat digunakan untuk perwakilan diplomatik. Kemudian yang kelima digunakan badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian berikutnya tadi ketika di awal saya menunjukkan di form SPPT PBB terutang itu ada tentang NJOP, nilai jual objek pajak. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai jual objek pajak? Yaitu dasar pengenaan pajak yang ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan dari gubernur. Gubernur sebagai pemerintah daerah. Kemudian ada di sini juga untuk selain ada nilai jual objek pajak, ada juga yang disebut dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, di sini nanti yang digunakan sebagai pengurangan dari objek pajak yang kita miliki. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau yang
istilahkan dengan atau disingkat dengan NJOTKP, NJOP-TKP, ya, yaitu merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Nah, ketentuan NJOP-TKP ini sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak itu menerima pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam. Kemudian yang kedua, jika wajib pajak memiliki beberapa diselisihkan dengan NJOP-TKP itu hanya satu objek pajak dengan nilai yang terbesar. Misalkan kalau kita memiliki beberapa objek pajak yang berkaitan dengan bumi dan bangunan, nah itu misalnya kita punya tanah di beberapa wilayah, nah yang nilai objek pajaknya terbesar itulah nanti yang akan dikurangkan dengan NJOP-TKP. Jadi tidak semua digabung terus dikurangkan dengan NJOP-TKP-nya, tidak ya. Kemudian di sini ada penentuan besaran NJOP-TKP untuk pusat, PBB pusat itu paling tinggi adalah 12 juta dan untuk NJOP-TKP PBB daerah itu ditetapkan pemerintah daerah masing-masing dan paling rendah adalah 10 juta. Kemudian di sini tentunya untuk mengetahui berapa besaran pajak PBB terhutang kita setiap tahunnya itu dihitung berdasarkan tarif yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, di antaranya di sini besar pembayaran PBB, jadi ada aturannya, yaitu besaran pembayaran PBB itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yaitu yang pertama, luas tanah atau bangunan. Yang kedua adalah besar nilai objek pajak, yaitu luas objek dikalikan harga jual per meter persegi. Yang ketiga, besar nilai jual kena pajak. Kemudian yang keempat, tarif PBB pusat, tarif tunggal sebesar 0,5%, tarif PBB daerah paling tinggi 0,3%. Nah, ini yang dimaksud dengan tarif dasar 0,5 dan 0,3 itu adalah tarif dasar. Nah, nanti setelah dihitung berapa besaran NJKP-nya, nanti akan dihitung dengan dasarnya. Nah, nanti bisa diketahui berapa besaran pajak yang akan kita bayarkan. Kemudian, nah di sini besar nilai jual kena pajak itu sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan. Ini aturannya sebagai berikut. Untuk objek pajak perkebunan itu besarannya adalah 40%. Objek pajak pertambangan sebesar 40%. Untuk PBB daerah, untuk objek pajak pertambangan sebesar 40%. Nah, untuk PBB daerah tidak ada NJKP. Ini adalah merupakan aturan. Nah, rumus untuk menghitung PBB yang pusat itu 0,5% dikali nilai jual kena pajak dikali nilai jual objek pajak dikurangi maaf ini ada yang kurang ya, dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak ya, jadi NJOP TKP ya, ini salah. Kemudian rumus menghitung PBB daerah itu tidak dimasukkan NJKP-nya, jadi langsung hanya dikali. Jadi pengurangan dari nilai jual objek pajak, selisih dari nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu langsung dikalikan 0,3%. Jadi tidak dikalikan nilai jual kena pajaknya. Kemudian ini adalah contoh perhitungan. Ini adalah contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan. Misalkan di sini ada seorang subjek pajak bumi dan bangunan, dia bernama Harun, memiliki tanah di Kota Kendari seluas 300 meter persegi. Nah, di mana di atasnya didirikan bangunan seluas 250 meter persegi. Nah, nilai jual objek pajak tanah itu sebesar 2 juta per meter perseginya dan nilai jual objek pajak bangunan sebesar 2.100.000 per meternya. Nah, apabila diketahui nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya Kota Kendari itu adalah sebesar 10 juta, tentukan besarnya pajak bumi dan bangunan terutama Harun. Nah, di sini kita bisa menghitung seperti ini penyelesaiannya. Tadi katakan bahwa luas tanah adalah 300 meter persegi dengan nilai jual
nilai jualnya adalah 2 juta. Kita kalikan luas tanah ini dengan nilai jual objek pajaknya. Jadi besaran yang diperoleh adalah 600 juta. Kemudian bangunannya 250 meter persegi. Dikalikan dengan nilai jual pajaknya 2.100.000. Dihasilkan 525 juta. Nah, kemudian kita jumlahkan antara nilai tanah dan bangunan tadi diperoleh 1.125 juta. Nah, tadi karena ini adalah di daerah ya gitu, maka pengurangan NJOP TKP-nya bukan 12 juta tapi 10 juta. Jadi yang ditetapkannya adalah 10 juta. Nah, ini kemudian kita kurangkan nilai NJOP tanah dan bangunan tadi, kita kurangkan dengan NJOP TKP-nya. Jadi diperoleh NJKP-nya adalah sebesar 1.115 juta. Nah, bisa kita hitung berapa PBB terhutangnya. PBB terhutangnya adalah 0,3%. Dikali tadi 1.115 juta. Jadi pajak yang harus dibayar Pak Harun adalah 3.345.000. Nah, kalau kita sebagai wajib pajak sudah membayarkan pajak, diantaranya pajak bumi dan bangunan ini, maka kita sudah berperan sebagai agen pembangunan. Artinya apa? Kita sudah membantu pemerintah untuk memperlancar kegiatan pembangunan yang dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara. Dari pajak yang diterima, dari masyarakat nanti akan masuk ke kas negara, kemudian akan dikelola oleh negara, dan itu akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Enggak, Bu Is. Ya, terima kasih kepada Bu Indri yang sudah memaparkan materi tentang pajak bumi dan ya cek. Halo Bu Indri, tes. Oke, terima kasih. Itu pemaparan dari saya, Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Indri yang sudah memaparkan materi sesi 2 ini, yaitu berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Oke, baik, sambil menunggu beberapa peserta untuk memberikan pertanyaan, saya ada beberapa pertanyaan dulu nih Bu Indri nih, gitu ya. Langsung saja sambil nunggu. Ini yang pertama gitu ya. Apakah data yang tertera pada objek pajak atau SPPT itu kan ada data ya? Nah, itu bisa dijadikan rujukan sebagai kepemilikan dari objek pajak tersebut. Terima kasih Bu, itu yang pertama. Silakan Bu. Ya. Apakah jadi bisa dijadikan sebagai rujukan kepemilikan ya Pak ya? Iya, betul. Rujukan. Bisa saja, tetapi ya begini Bu, Pak. Bukti atau objek tadi itu kan dasarnya adalah sertifikat ya Pak ya, sertifikat yang dimiliki oleh objek pajak tersebut. Karena orang yang memiliki tanah dan bangunan tersebut yang membayarkan pajaknya itu pasti atas nama orang yang memiliki sertifikat kepemilikan objek pajak tersebut, Pak. Seperti itu. Oh iya. Tapi kalau untuk misalnya untuk jual beli tanah misalnya seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa ini kalau tidak ada bukti sertifikat tanahnya, Pak. Bisa jadi itu sudah beralih ke orang lain tanahnya tersebut, tetapi nama di SPPT-nya itu masih kepemilikan yang lama, seperti itu, Pak. Oh iya. Iya Bu, betul. Berarti ini tidak bisa ya Bu ya? Tidak bisa dijadikan. Kalau misalnya membeli tanah terutama ya Pak, itu harus diperhatikan
karena belum tentu ketika kita sudah beralih sertifikatnya ke kita, tapi biasanya sih sudah langsung ya kalau dalam bentuk kalau tanahnya dalam bentuk sertifikat biasanya sudah langsung PBB-nya juga diurus Pak. Tetapi kalau misalkan apa namanya dalam bentuk masih misalnya apa ya disebutnya girik ya, nah itu biasanya sudah dilakukan transaksi tetapi apa ininya di SPPT-nya itu masih atas nama pemilik yang lama gitu. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi untuk SPPT ini tidak bisa dijadikan sebagai bahan kepemilikan gitu ya Bu Bahan ya. rujukan. Walau Pemilikan iya karena bisa ya. walaupun nanti Kalau misalnya gini Pak, ya. ya. Silakan Bu, silakan. Gimana? Silakan Bu. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalkan dia apa namanya kita misalnya membeli tanah tetap karena gini Pak, kalau pajak bumi bangunan itu kan bisa dibayarkan oleh orang lain Pak gitu. Jadi walaupun atas nama si pemilik tapi bisa dibayarkan oleh orang lain gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada transaksi seperti tadi namanya belum berubah ya tetap jadi nggak bisa dikatakan itu sebagai rujukan bahwa itu pemilik tanahnya adalah itu gitu. Jadi makanya kalau beli itu harus segera diuruskan Pak. Oh iya. Soalnya iya Bu, banyak kasus. Yang saya tahu seperti iya, itu Pak. Banyak kasus di beberapa daerah itu orang udah membuat sertifikat gitu ya. Sudah AJB-nya sudah ada, sertifikat sudah jadi. Itu untuk SPPT-nya tetap itu masih kepemilikan yang lama. Itu apa berubah otomatis apa gimana itu Bu itu? Oh, enggak Pak, harus diurus Pak. Harus diurus ke kantor pajak. Gitu. Jadi yang baru itu harus mengurus gitu ya. Iya, jadi makanya ketika kita mau mengurus apa namanya misalnya kita beli tanah dalam bentuk girik, kemudian kita nggak ke sertifikat dulu, ke AJB dulu misalnya Pak, itu sertakan itu apa namanya SPPT pemilik yang lama, sertakan untuk nanti diurus diurus supaya terbit SPPT atas nama pemilik yang baru seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Oke, baik kepada para peserta dipersilahkan jelas ya, Kak, ya. untuk mengajukan pertanyaan gitu ya. Oke, sambil nunggu peserta yang lain. Ya, mangga dipersilakan, silakan. Siapa? Perkenalkan diri. Punten saya Pak Acem. Oh ya Bu. Mau tanya juga deh. Mangga Bu Yes, mangga. Ya, mangga Bu Yes. Ya. Kasusnya kan tadi yang ditanyakan Pak Acem ya. Saya kan ini ikut program PTSL. Apa itu Bu? Pendaftaran sertifikat tanah lengkap. Jadi kalau dulu itu istilahnya pemutihan Bu Indri. Ya pemutihan, ya. Nah itu sertifikat. Ya. Nah, dia belum bisa menjadi balik nama SPPT tuh Bu Indri. Ya. Penyebabnya apa Bu? Berarti benar ya. Tadi kata Bu Indri bahwa harus jadi sertifikat dulu. Kemudian SPPT-nya diubah nama. Ya seperti itu. Itu prosesnya nggak barengan ya? Bisa barengan Bu. Bisa barengan. Karena saya punya apa namanya pengalaman waktu itu, jadi membeli tanah gitu ya, itu dia apa ya bentuknya girik ya, masih dalam suratnya girik. Hibah. Girik ya? Hibah. Enggak maksud saya pengalaman saya Bu Is, pengalaman saya itu kan yang dibeli kan suratnya masih girik ya, belum AJB, belum sertifikat. Nah kemudian kita langsung mengurus surat-surat itu tidak dengan ini tidak apa namanya tidak ke AJB dulu, langsung ke sertifikat, langsung disertakan juga SPPT yang dimiliki oleh si pemilik tadi, jadi langsung diuruskan, jadi sertifikat jadi SPPT-nya sudah berubah ke pemilik yang baru gitu, seperti itu. Oh ya mungkin karena ini diurus barengan kali ya. Tapi biasanya kalau diurus barengan langsung kolektif. Oh iya bisa jadi Bu, karena berbarengan banyak kolektif ya. Bisa jadi itu kendalanya karena itu yang berbarengan pertama. Yang kedua Bu Indi pertanyaannya.
Ya, Saya kan ini rumah yang ditempati di bawah 100 meter. mm-mm. Itu Ya, katanya nol pajak. Maksudnya apa ya, tuh Bu Indri? ya. Maksudnya begini, kalau dulu waktu peraturan yang lama, ketika pajak itu ditanganin oleh pemerintah pusat, jadi yang perlu diketahui pada tanggal 1 Januari tahun 2014 itu sudah ada pemindahan apa ya pemungutan pajak gitu ya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk PBB. Jadi tadinya PBB itu masuk ke kas pemerintah pusat, tetapi sejak tanggal 1 Januari 2014 itu beralih ke pemerintah daerah gitu. Nah, kemudian di sini berarti kan kewenangan ada di pemerintah daerah. Kenapa sampai memberlakukan seperti itu? Itu biasanya juga kebijakan dari pemerintah daerahnya masing-masing ya. Yang tertinggi itu memang di 0,3%. Nah, penetapan itu adalah hasil rembukan dari Menteri Keuangan dengan pemerintah daerah masing-masing. Jadi bisa jadi setiap pemerintah daerah itu berbeda-beda. Nah, kenapa sampai nol pajaknya? Bisa dimungkinkan ini karena ada pengajuan keberatan misalnya dari pihak yang memiliki objek pajak tadi dikarenakan kondisi perekonomian. Dengan pertimbangan kondisi perekonomian tersebut, maka oleh pemerintah daerah dibuatkan 0 rupiah gitu. Oh gitu. Oke, bagaimana Bu Is? Masih ada pertanyaannya? Makasih Bu Indri. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Mangga Is Pak Acep yang lanjut. sudah memberikan pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Bu Indri. Oke, baiklah untuk para peserta ya, sambil saya nunggu nih, ditunggu pertanyaannya. Ada satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu Indri nih. Halo Bu Indri. Cek, halo Bu Indri, apa kabar? Masih dengar suaranya? Oke, sepertinya kita lagi lost jaringan nih. Kita tunggu dulu ya. Sambil nunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Halo Bu Indri, halo. Cek, halo Bu Indri. Bisa dengar suara saya? Bu Indri. Oke, berarti dia kelempar kayak pakai dua ini. Kelempar lagi kayak Iya, saya. pakai dua ini, Ya, dua bandwidth. Iya, halo Bu Indri, dengar suara Ada saya? Oke. Oke. Jadi kita lanjutkan Bu Indri ya. Bagaimana? Ya. Jadi Bagaimana Bu Is tadi? Jadi Bu Is sudah cukup Bu, sudah cukup Pak Acep, katanya. Pak Acep. Ya, Udah puas Bu Indri sudah puas. cukup. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Ada Indri lagi nih. yang mau bertanya? Pertanyaan berikutnya, nah itu bagaimana untuk bangunan-bangunan rumah gitu ya, terutama yang ada di daerah perkampungan yang notabene mereka itu rata-rata lebih dari 100 meter gitu ya. Tetapi mereka itu kadang-kadang secara penghasilan itu kan belum tetap gitu. Karena penghasilan mereka itu mayoritas ya dari bumi itu atau dari tanah itu, misalnya berkebun gitu ya, bertani. Nah, itu apakah tetap akan dikenakan pajak atau bagaimana prosedurnya, Ibu? Kan kalau itu kan berdasarkan kebijakan ya Pak ya. Berdasarkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, tentunya mungkin untuk sekarang gini Pak, kalau hanya 1-2 orang mungkin tidak pengaruh ya. Tapi kalau misalkan untuk satu daerah tersebut ada merasa kesulitan gitu ya karena faktor ekonomi, mungkin bisa mengajukan keberatan gitu pada ke kantor, misalnya dikarenakan kesulitan ekonomi pembayaran pajak itu mereka kesulitan gitu dalam membayar pajak. Tapi nanti kan akan dihitung dulu Pak besaran pajak yang akan ditanggung oleh mereka setahun itu berapa. Yang saya tahu kalau luas tanahnya itu misalnya di perkampungan punya luas tanahnya 200 meter persegi. Nah, tadi kan sudah dipaparkan oleh saya bagaimana cara perhitungan pajak gitu ya Pak ya.
Nah, di situ kan ada tarif yang nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya, Pak. Seperti itu. Mungkin nanti ada apa namanya? Tadi kan minimal itu kan 10 juta pengurangannya paling tinggi. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan oleh pemerintah daerah asal tidak melebihi dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oke, baik, terima kasih Bu Henry. Oke, berikutnya. Biasanya nanti dihitung. Ya, lanjut Dihitung Bu, Pak lanjut. besaran pajaknya berapa gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Henry. Kita lanjutkan sambil Ya. menunggu pertanyaan dari para peserta gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu Henry nih gitu ya. Nah, tadi kan Ya. disampaikan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan untuk negara gitu kan ya. Nah, itu kalau dilihat dari hal tersebut itu seberapa besar khususnya di Indonesia gitu ya, seberapa besar peran pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan ini terhadap pembangunan di Indonesia gitu. Itu peranannya seberapa besar itu Bu Henry? Ya. Jadi ya begini Pak ya, kalau untuk presentasi mungkin kita bisa lihat dari seberapa banyak wajib pajak memenuhi kewajibannya gitu sebagai subjek pajak. Misal saya punya tanah dan bangunan, saya punya kendaraan, saya punya penghasilan. Apakah setiap tahunnya kita sudah membayarkan pajak-pajak tersebut? Nah, yang saya tahu pemerintah itu memiliki target, Pak, memiliki target dalam menerima pajak setiap tahunnya. Misalkan target yang ingin dicapai adalah misalkan 90%. Nah, nanti bisa dilihat seberapa banyak masyarakat yang sudah membayarkan pajaknya. Makanya kita lihat kan sekarang sampai kantor Menteri Keuangan ya, kantor pajak itu sampai melibatkan pihak kepolisian ya untuk misalkan menilang yang nggak punya yang ketahuan belum bayar pajak kendaraan bermotor misalnya. Hal itu bisa dimungkinkan dikarenakan masih banyaknya wajib pajak gitu ya yang belum membayarkan pajaknya gitu. Jadi nanti berapa persen besaran pajak yang diterima itu tergantung dari wajib pajak yang sudah membayarkan kewajibannya pada negara. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Henry. Nah, untuk kaitannya untuk pembangunan ya tentu nanti kan akan sudah jelas Pak tadi yang saya paparkan. Ya, dilanjutkan Bu, dilanjutkan. Ya kalau tadi kan dikatakan kalau pajak itu kan sumber utama penerimaan negara. Nah, nanti itu akan dialokasikan gitu ya di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara di pos-posan gitu. Jadi makanya kenapa akan pajak itu kita tidak membayar pajak tidak memperoleh balas jasa secara langsung karena tidak begini kita suka mengeluh begini Pak, kita sudah bayar pajak kok jalanan di daerah kita kok masih rusak aja sih gitu, karena bisa jadi pajak yang kita bayarkan itu dialokasikan untuk daerah yang lain dulu Pak, baru nanti yang selanjutnya baru di daerah kita seperti itu. Ya, oke, terima kasih Bu Henry yang sudah menjawab pertanyaannya. Oke, kita lihat di chat kita ya. Masih belum ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi untuk sampai kepada kesimpulan. Kita lanjutkan saja sambil menunggu Bu. Ini ada pertanyaan berikutnya Bu. Halo Bu Henry. Ya, pertanyaan berikutnya yaitu pajak bumi dan bangunan ini kan dibayar setiap tahunnya gitu ya. Tahun kemarin itu kalau nggak salah berakhirnya itu pada bulan September Bu, tahun kemarin itu Bu. Nah, itu September. bagaimana Bu kalau misalkan ada orang itu dia nggak bayar pajak gitu? Apakah ada batasan gitu kan? Otomatis kan dia didenda gitu ya. Nah, tapi orang itu mungkin karena suatu kejadian misalkan dia atau ke luar negeri atau kemana hingga beberapa tahun gitu ya, pajak itu tidak terbayarkan gitu. Itu bagaimana Bu? Kalau misalkan ada kejadian yang seperti itu.
biasanya nanti ada sebelum itu ada dari pihak pajaknya gitu, ada surat peringatan dulu dari pihak pajak, dari pihak kantor pajak bahwa subjek pajak tadi atau wajib pajak tadi belum membayarkan pajaknya ke pemerintah. Nah itu biasanya gini Pak, setiap perubahan bukan perubahan ya, penginginan SPPT itu kan di ini kan 5 tahun sekali Pak, di update setiap 5 tahun sekali, seperti kalau kendaraan bermotor kan kita perpanjang ini ya Pak ya, 5 tahun sekali ya, seperti itu. Ya, itu juga berlaku di pajak bumi dan bangunan ini. Berarti nggak ada batasnya Bu ya? Berarti kantor pajak itu atau petugas Ya, pajak itu mungkin hanya memberikan teguran, memberikan denda gitu ya. Itu nanti soal bayar atau enggak nunggu si konfirmasi dari yang atas nama pajak itu ya Bu ya? Iya gitu Pak. Itu bagaimana Bu kalau misalkan yang pemiliknya itu orang asing gitu Bu? Masih tetap bayar pajak atau pembayarannya itu berbeda gitu nilai perhitungannya, atau gimana Bu kalau yang miliki tanah itu adalah orang asing yang non orang luar negeri lah istilahnya. Gimana itu Bu? Kalau yang saya tahu kan kalau pembayaran PBB itu kan berdasarkan letak ya Pak ya. Berdasarkan, jadi gini, selama dia orang aslinya dia misalnya bekerja di Indonesia gitu, tapi dia statusnya warga negara asing, dia memiliki tanah dan bangunan di negara kita, tetap dikenakan pajak Pak, tetap dikenakan pajak. Besarannya ya sesuai dengan kalau tarifnya sama, nanti besarannya tergantung kepada lokasi objek pajak yang dia miliki. Kalau biasanya semakin strategis suatu tempat, itu biasanya nilai jual objek pajak itu semakin tinggi. Oh, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Bu Indri. Kita tunggu. Jadi tetap orang asing juga. Jadi gini Pak, kita mesti lihat, punten Pak. Jadi yang mesti kita tahu bahwa dia adalah subjek pajak. Kemudian dia punya objek pajak nggak atas nama dia nggak di situ. Kalau dia punya tanah dan bangunan atas nama dia sudah sebagai wajib pajak, ya berarti dia harus bayar pajak walaupun dia warga negara asing, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Indri atas jawabannya. Oh ya, ada pertanyaan dari Bu Is. Mangga langsung Bu Is. Masih ada waktu. Silakan. Waktunya kurang lebih sekitar 7 menit lagi. Mangga Bu Is. Sambil nunggu yang lain ya Pak ya. Ya, pertanyaannya begini Bu Indri. Saya kan tiap tahun itu bayar pajak ya. Iya. Bayar PBB. Tapi yang tahun ini nih, kok saya ada denda ya? Kira-kira kenapa tuh Bu Indri? Tapi Ibu Tapi Ibu setiap tahun tidak pernah lewat dari waktu pembayarannya. Kalau di saya ya ada KDR. Itu setiap tahun emang tugasnya mengkoordinir pembayaran PBB. Nanti kita terima tagihannya, kemudian kita bayar. Kita dapat resinya. Iya. Jadi gini Bu, harus dilihat jatuh temponya Bu. Jatuh tempo pembayaran itu harus diperhatikan, betul. Itu kan di bawah paling bawah ya Bu ya, itu kan ada keterangan misalnya dibayarkan pada bulan jatuh temponya tanggal bulan apa misalnya gitu ya, bulan apa, terus dibayarkan di mana gitu kan, bisa dibayarkan di mana saja, misalnya di kantor pos, di bank yang ditunjuk seperti itu. Nah itu jadi kita kalau membayar pajak itu harus diperhatikan jatuh temponya. Kayak saya punya kendaraan misalnya, itu ada jatuh temponya Bu. Jatuh temponya misalkan tanggal sekian misalnya,
misalkan jatuh temponya tanggal 12, sekarang bulan April, misalnya tanggal 12 April. Nah, kalau lewat sehari saja dari tanggal 12 April itu maka kena denda gitu, Bu. Kalau PBB itu kan kalau nggak salah bulan ya, bukannya pakai tanggal ya, nggak pakai tanggal ya kalau nggak salah. Nah, misalnya tadi kata Pak Aceh kan bulan September misalnya, Ibu September bayarnya bulan Oktober, itu udah kena denda, Bu, seperti itu. Nah, besaran dendanya itu adalah sebesar 2% dari nilai yang sudah yang dihitung tadi. Itu September kota kabupaten. Kalau misalkan begini, Ibu, ya. Kota kabupaten sama di bulan September. Sama. Saya kalau tidak salah menerima yang untuk dibayarkan tahun kemarin, kan tahun ini bayarkannya itu bulan September jatuh temponya. Oh iya. Karena saya sering terimanya itu tinggal dari kadar aja. Tagihan. Iya. Nggak tahu mungkin Ya, sama. sistem pembayaran kesananya ya. Karena harus nunggu yang lain mungkin, baru disetorkan sekaligus. Oh iya, bisa jadi. Memang gini, Bu, saya mau tanya ke Bu Is. Itu bayarnya itu maksudnya gini, kalau kita sudah menerima SPPT terutangnya itu, apakah Ibu membayar sendiri ke bank misalnya atau ke kantor pos? Kenapa? Di kolektif. Oh, bisa jadi yang mengolektifnya itu yang membayarnya terlambat ke kantor. Ke banknya atau ke kantor posnya gitu, terlambat bayarnya. Jadi enaknya sih bayar sendiri, Bu, kalau menurut saya. Sebulan Jadi 60 aja udah 2 kali lipat ya. enggak sih, Bu, kok 2 kali lipat? Yang saya tahu Ya kan tarifnya itu sejumlah terhutangnya. yang saya dapat infonya itu, sebentar ya, Bu. Yang saya dapat infonya itu adalah besarannya sebesar untuk dendanya itu 2%, denda administrasi 2% dari jumlah yang akan kita bayarkan, Bu. Jadi jadi berapa besaran yang akan kita bayarkan itu dikalikan dengan 2%, dijumlahkan dengan itu, Bu. Ya, yang saya tahu, Iya, jadi yang saya dapat info misalnya bayar 2 tahun berarti karena ada yang terhutang 1 tahun. Iya, itu seperti itu. Makanya lebih baik kalau yang seperti itu kita bayar sendiri, Bu. Gitu. Dikhawatirkan seperti itu. Mungkin karena dia ada kendala nunggu yang lain. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Is atas pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Baiklah para peserta Pikon sesi 2, kita ada waktu 1 menit lagi. Ini pertanyaan pamungkas nih Wendri nih ya. Pertanyaan pamungkasnya itu ini itu kan sekarang itu ada yang namanya itu sistem pembayaran online. Nah, untuk pajak ini apakah sudah diberlakukan atau gimana, Bu? Silakan, Bu. Sudah, Pak. Sudah. Jadi kita bisa membayar pajak itu secara online bisa, secara manual bisa. Biasanya itu ada Pak, ada linknya, nanti kemana kita harus membayarnya seperti itu. Halo Bu, berarti secara prosedur agak sedikit berbeda ya Bu ya, secara prosedurnya gitu ya. Halo? Ya, halo Bu. Halo. Ya, halo Bu Hendri, berarti secara prosedur tetap sama gitu ya, hanya sistemnya saja gitu ya. Ya, betul Pak. Oke. Sekarang udah semuanya serba online, Pak. Oke, terima kasih Bu Hendri atas jawabannya. Ya. Baiklah para Sama-sama. peserta Vikon gitu ya. Akhirnya kita berada di ujung acara. Terima kasih Bu Hendri yang sudah memaparkan. Kita sampai kepada kesimpulan acara gitu ya. Silakan Bu Hendri untuk menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Silakan Bu. Ya, baik, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, intinya begini, kita sebagai wajib pajak harus melaksanakan kewajiban kita sebagai wajib pajak, karena penting, kayak iklan aja jadinya ya. Jadi
kenapa kita harus melaksanakan pembayaran pajak tersebut? Karena pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan ini hanya merupakan salah satu bagian kecil dari pajak yang ada beberapa jenis pajak gitu. Jadi di mana kita sudah memiliki objek pajak tertentu, nah ada baiknya kita sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP, baiknya kita membayar. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Henry sudah memaparkan dengan sangat tajam dan terpercaya gitu ya. Halo? Ya. Ya, terima kasih Bu Henry yang sudah memaparkan materinya Ya, sama-sama. secara tajam dan terpercaya gitu ya. Baiklah, para peserta Vicon sesi 2, kita ada di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya yang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Sangat ramai sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang up to date ya. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi kita semua khususnya tentang pajak bumi dan bangunan gitu ya. Sekali lagi terima kasih kepada presenter Bu Indri yang sudah memaparkan, kepada Ibu instruktur, dan kepada para peserta Pikon sesi 2 ini. Mungkin cukup sekian, saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Untuk sesi 2 ini saya kembalikan kepada host Ibu Iis. Kepada Ibu Iis dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Acem selaku moderator, juga Bu Indri sebagai presenter. Banyak sekali ilmu dan informasi yang bisa kita peroleh yang aktual, yang begitu untuk bekal kita ya, membayar pajak bumi dan bangunan yang kadang kita lewatkan. Ya, untuk menutup sesi ini saya ucapkan kembali terima kasih kepada Ibu Instruktur, Ibu Nurma yang sudah membimbing kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup. Terima kasih juga untuk partisipan. Maaf saya lupa. Kita tutup sesi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nuhun sadayana, besek. Aduh, Bu Nurma, alhamdulillah. Makasih ya Bu Mega, Bu Norma. List tugas nanya. Iya. List tugasnya diupdate. Yo. Ya, insya Allah ya. Lapak ditutup ya Bu Nurma. Ya, Bu tutup aja Mega. maka. Assalamualaikum. Ayo Bu Waalaikumsalam. Mega turun lagi ke room lain.